Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas update tentang Sido Muncul di mana salah satu investornya menjual keseluruhan kepemilikan sahamnya nih. Dan kira-kira kenapa dijual Apakah Sido Muncul dianggap tidak akan growth atau gimana? Nanti kita bahas secara singkat ya. Sebelum kita mulai, saya ingin menginfokan beberapa video terkait emiten-emiten yang rutin memberikan dividen cukup besar biasanya, di mana laporan keuangannya saya review di sini sekaligus prediksi dividen di tahun 2024 ini kira-kira berapa rupiah. Jika teman-teman berminat nonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi atau langsung saja search keywordnya di channel ini ya. Nanti untuk yang Telkom, linknya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, sebelum kita masuk membahas tentang penjualan saham dari Sido Muncul ini, kita flashback dulu bagaimana laporan keuangan dari Sido Muncul Bisa lihat di sini penjualan dari Sido Muncul di tahun 2023 turun 7,76%, dan beban pokok penjualan juga berhasil dikurangin sebesar 8,79%, sehingga laba brutonya hanya turun 6,92%, tapi laba bersihnya tuh turun 13,95% ini yang naik apa nih? Beban lain-lain ada naik cukup besar di situ ya. Dan secara penjualan juga untuk jamu herbal dan suplemen itu turun begitupun untuk farmasinya, dan kenaikan terjadi di segmen makanan dan minuman Jadi food and beverage yang naik di tahun 2023. Dan kalau secara tahunan historis dari 2017 sampai 2023 bisa dilihat udah 2 tahun berturut-turut berarti Sido Muncul profitnya turun ya, karena dia ketika pandemi kan naik cukup tajam tuh profitnya sampai 1,26 triliun Nah itu akhirnya turun 12% di tahun 2022, dan tahun 2023 growth-nya turun lagi 13,95%. Tapi 950 miliar ini udah jauh lebih tinggi dibandingkan dia sebelum pandemi ini hanya 807 miliar Jadi memang di tahun 2020 maupun 2021 karena pandemi dia malah dapat rezeki nomplok profitnya bisa naik banyak gitu Oke, secara kuartal juga bisa lihat sini dari kuartal 1 ke kuartal 2, kuartal 3 dia turun terus turunnya sangat drastis makanya waktu itu sahamnya juga turun cukup dalam apalagi ketika dia keluarkan kuartal 3 malah lebih rendah lagi dibanding kuartal 2 Nah saat itu harga sahamnya turun drastis tuh saat itu Tapi waktu itu pernah saya bahas juga mungkin karena musim hujan tuh datangnya telat karena sampai November kalau nggak salah itu musim panas terus jadi saya berspekulasi mungkin karena musim hujan telat jadi orang jarang yang masuk angin, jadi jarang yang beli produk-produk Sido Muncul gitu Nah akhirnya di Desember di kuartal 4 dia mengalami kenaikan tuh karena sudah mulai hujan juga mungkin sehingga profitnya naik jadi 364 miliar di kuartal 4 walaupun ini masih jauh lebih kecil 5% dibandingkan kuartal 4 di tahun 2022 tapi minimal secara kuartal di tahun yang sama dia mengalami peningkatan karena kuartal 2 kuartal 3 nya cukup anjlok Oke, lalu untuk tahun 2024 manajemen tuh mentargetkan akan menaikkan kinerja baik revenue maupun laba bersihnya sebesar 15% dibandingkan 2023. Tapi namanya target belum tentu tercapai, tapi bisa juga tercapai bahkan mungkin bisa lebih Jadi kalau kita ingin mengira-ngira kira-kira profitnya Sido Muncul berapa nggak bakal jauh-jauh dari kenaikan sebesar 15% gitu Nah ini berita di Jumat 5 April bahwa salah satu kepemilikan saham dari Sido Muncul kan dipegang oleh Concordan Investment perusahaan Singapura kalau nggak salah dimana dia di tanggal 5 April apa tanggal 4 April pokoknya dia jualan seluruh sahamnya dia kan masih punya saham 17,14% Nah itu semuanya dijual di harga 719 makanya waktu itu harga Sido Muncul juga langsung naik tajam karena dijualnya di atas harga yang ada di pasaran karena ini harga premium 719 Jadi intinya dia dijual 719 rupiah sebesar ini 5,1 juta lembar saham. Dan Concordan ini waktu itu dia masuk ke
ke Sido Muncul itu di tahun 2021 ya. Jadi dia baru 3 tahun masuk ke Sido Muncul ya. Itu akhirnya dijual semua ya. Dan dijual ke siapa yang beli ya? Yang beli ya si pemilik mayoritas saham Sido Muncul ya, yaitu PT Hotel Candi Baru ini ya. Jadi dia yang tadinya hanya punya 60,46%, setelah membeli 17,14 ini, berarti dia sekarang total kepemilikan sahamnya di 77,59% ya. Jadi direktur alias pemilik utama Sido Muncul ini yakin ya kalau pertumbuhan kinerja perusahaan akan semakin membaik di tahun 2024 ya. Makanya dia juga dengan senang hati kayaknya membeli kembali ya 17,14% saham si Concordan ini, bahkan di harga yang di atas pasaran ya 719, karena dia yakin di tahun 2024 akan semakin membaik ya performa dari Sido Muncul. Nah, si Concordan itu sendiri untung nggak jual kayak gitu? Ya pasti untung lah, namanya juga perusahaan investment ya, masa dia pasti jualnya untung ya. Bisa lihat sini dia beli saham Sido Muncul itu ya 4,54 triliun ya di sini ya. Dan dia jual seluruh total sahamnya itu ya dia di bulan April 2022 sempat jual saham juga ya, dan di tahun 2024 ini jual lagi. Nah, totalnya itu adalah 4,78 triliun ya. Jadi dia beli 4,54 triliun, dijualnya 4,78, sehingga ada profit 240 miliar ya dalam 3 tahun ya. Dan itu belum termasuk dividen yang sudah dia dapatkan ya di tahun 2021, 2022 dan 2023. Jadi cuan gede lah si Concordan ini ya dalam waktu tempo cuma 3 tahun doang. Dan alasannya kenapa dijual ya, ini saya ambil dari berita ya, pasardana.id ya. Tujuannya simpel aja, jawaban dari direktur Concordan itu ya. Tujuan penjualnya untuk divestasi ya. Mungkin dia ada keperluan lain ya, pengen dipindahin ke tempat lain yang mungkin dianggap cuannya lebih baik ya, atau memang lagi BU aja lah. Ya intinya dia pengen take profit aja lah ya. Tapi kalau dari secara kinerja Sido Muncul sih kayaknya tidak ada masalah ya, karena yang beli juga kan si PT Candi Baru itu yang yakin di 2024 akan semakin membaik ya performancenya. Oke, sekalian aja kita bahas ya rasio PER dari Sido Muncul saat ini ya, dimana rata-rata 5 tahun terakhir PER-nya itu di 22,08 ya. Saat ini dia perdagangkan di 21,3 ya, jadi udah dekat-dekat dengan rata-rata PER 5 tahun terakhir ya. Jadi udah fair value-nya di situlah ya, sudah sesuai historisnya ya. Nah, kalau untuk PBV ya 5 tahun terakhir PBV di 6,74 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 5,98 ya. Ini juga udah dekat-dekat lah ya. Ya masih bisa dibilang under value ya. Dengan book value sekarang di 112,86 ya. Jika harga wajar itu kita asumsikan ketika PBV di 6,74, maka harga wajarnya ada di 760,68 rupiah ya. Dan di tanggal 5 April dia closing di 675 ya, sehingga di harga 675 ini kita bisa asumsikan margin of safety-nya masih ada 12,69% ya, alias masih lebih murah 12,69% dibandingkan harga wajar yang tadi kita asumsikan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan farmasi lainnya ya di healthcare ya, pharmaceutical ya, Kalbe Pharma, Soho, Daria Varia Lab, lalu TSPC ya, Temposcan ya, dan juga Merck ya. Dimana di sini earning per share paling besar dalam Merck ya, dan PER-nya ini gede-gede ya, emang PER di farmasi ini ya. KB Pharma juga 25 nih. Jadi yang paling besar itu si KB Pharma 25 kali, dan Sido Muncul juga sudah cukup besar sebenarnya PER-nya ya, 21,3 kali nih. Yang paling kecil adalah Temposcan ya, hanya 7,45. Untuk PBV juga bisa lihat nih besar-besar ya, KB Pharma 3 kali ya. Yang paling besar ternyata Sido Muncul ya. Premium nih dia, PBV-nya hampir 6 kali ya. Dan yang paling kecil lagi-lagi adalah TSPC ya. Tapi untuk ROE ya, Sido Muncul boleh berbangga hati nih, karena ROE-nya sangat-sangat jauh lebih besar ya, 28%, bahkan 2 kalinya dari TSPC ya. Nah, yang cukup menarik nih, Merck ternyata ROE-nya cukup besar juga ya, 18,61. Untuk DER ya biasa saham-saham farmasi ini kecil-kecil sih DER-nya ya, kecuali si Soho ini yang sampai 0,98 ya. Nah, Sido Muncul nih DER-nya yang paling rendah ya. Jadi cukup menarik ya lah ya. Yang mana yang menarik nih menurut teman-teman? Paling menarik kayak TSPC ya, karena PER dan PBV-nya rendah dengan ROE yang lumayan sih, 14,6 ya. Begitupun Merck nih cukup menarik sih ya, Merck ya, karena dia ROE-nya besar dan PBV-nya 2 kali dan 10 kali ya.
Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komen ya, apakah Sido Muncul tetap lebih menarik ya dibandingkan TSPC maupun Merck ya. Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Nah, kalau kita perhatikan ya subsektor pharmaceutical and healthcare di sini ya, itu PBV-nya 1,16 ya dan PR-nya 6,38. Jadi sudah muncul ya jauh di atas rata-rata subsektor ini ya. Ini DR-nya negatif karena ada yang equity-nya negatif ya. Kalau nggak salah Inaf ya. Inaf tuh apa sih? Indo Farma ya. Nah, itu equity-nya negatif emang ya. Makanya di sini jadi rata-rata DR-nya juga negatif gitu ya. Oke, jadi ya PR-nya juga dipengaruhi oleh ini sih ya, ada beberapa saham yang performanya jelek ya. Jadi kayaknya rata-rata subsektor ini kita abaikan aja lah, khusus untuk pharmaceutical healthcare ini ya. Kita bandingkan aja dengan perusahaan-perusahaan farmasi yang besar ini ya, si Kalbe Farma, Soho, Daria, Varia, Temposcan dan Merck ya. Jadi kayaknya lebih afdol kalau kita bandingkan sesama farmasi ini ya. Oke, ini chart dari Sido Muncul, ini chart weekly-nya kalau nggak salah ya. Ya, ada sempat all time high di 1000-an ya. 1075 mungkin di sini ya, di tahun 2022. Dan setelah itu udah turun cukup tajam lah ini ya, sampai sempat rendahnya di bawah 500 ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini banyak garis-garis karena sering cukup dibahas ya di channel Investor Jelata ya. Jadi ini ada support yang akhirnya ditembus ya. Ini misalnya support 700 ditembus, support 630 ditembus ya. Pokoknya ketika downtrend semua support ditembus nih ya. Ya, bahkan dia sampai akhirnya ke di bawah 500 lah ini ya, 480 mungkin ya. Mungkin di saat itu banyak yang buang barang juga ya, karena di sini nih volumenya tinggi banget nih ya ketika turun cukup drastis nih. Nah, setelah itu dia mulai bangkit ya. Nah, ini ada downtrend yang akhirnya bisa ditembus ya dengan volume yang cukup besar juga nih, naik harganya dengan volume cukup besar, jadi cukup meyakinkan lah kenaikannya ya. Dan bisa lihat sini 3 hari terakhir ya, mungkin ini udah ada yang tahu nih Concordan akan jual sahamnya di 719 ya. Dan ketika beritanya keluar ya di hari Jumatnya, nah itu lebih banyak lagi ya, mungkin retail juga ikutan beli ya. Nah, ini harganya kan sempat sampai ke 710 mungkin ya, udah dekat-dekat ke harga penjualan Concordan tadi yang 719 ya, walaupun akhirnya dia closing di turun lagi ya di 675. Intinya beberapa support sudah berhasil ditembus ya, support lagi resisten nih, resisten di 615 berhasil ditembus, 660 juga sudah berhasil ditembus ya. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 660 ya, ada kemungkinan dia bisa naik lagi ke inilah ya, resisten terdekat di 710 ini, 710, kemudian berikutnya di 765 ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau entry ya diperhatikan ya, support di 660, resisten berikutnya di 710 gitu ya. Kemungkinan sih kalau menurut saya ya akan retest lagi ya, mungkin dia akan sideways lagi di sekitar 615 660 ya. Oke. Menurut saya ya, benar apa enggaknya ya nggak tahu ya, silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, apakah dia akan bertahan di atas 660 atau dia akan sideways lagi di antara 615 660 gitu ya. Oke, secara EMA ya, karena dia 3 hari terakhir itu naik cukup tinggi ya, sehingga dia secara short term itu uptrend ya, secara long term juga uptrend ya, karena dia udah berada di atas EMA 200 nya. Sekarang kita lihat ya dividennya seperti apa ya. Dia sudah bagi dividen interim ya di November ya. Nah, earning per share-nya itu total di 2003 31,69 rupiah ya. Kalau kita asumsikan dividen Petrosia sama seperti tahun lalu ya, 99%, maka dividennya sekitar 31,37 dikurangin dividen interim yang sudah dibagikan ya 12,6, sehingga potensi dividen finalnya sisa 18,77. Kalau kita ini harganya 675 ya, benar ya. Berarti kalau kita bagi dengan harga terakhir dia closing 675, maka potensi dividen yieldnya hanya 2,78 ya, karena dia sudah pernah bagi dividen interim juga. Dan dia akan RUPS di tanggal 15 Mei ya. Nah, mungkin di sini akan dibahas ya dividennya akan dibagikan berapa gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah Sido Muncul masih menarik ya dengan potensi dividen yield yang 2,78 ya? Kalau teman-teman sudah punya
ya, ketika orang pada buang barang, teman-teman beli di harga 500-an ini ya, dividennya mungkin kecil tapi capital gainnya udah gede tuh ya, udah berapa persen tuh ya. Nah, apakah dengan harga 675 sekarang masih layak dikejar gitu ya, atau nunggu laporan keuangan kuartal 1 aja gitu ya, nunggu dia nunggu dia sideways dulu gitu, karena kan sekarang nih naiknya udah cukup tajam ya 3 hari terakhir ya. Atau ya skip aja gitu ya dividen yieldnya, karena kalau yang belum punya barang ya dividen yieldnya kecil ya 2,78 ya, mendingan cari emiten lain ya. Kecuali ya teman-teman kalau udah punya di harga 500-an ya tinggal nunggu panen dividen yieldnya maupun dari capital gainnya. Nah, itu saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya tentang saham Sido Muncul ini masih menarik atau enggak ya. Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.